Dek zombie. Miau, miau. Saya pun nak jadi hero juga. Brozat, AZ, anti-zombie. Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul KL Zombie yang dirilis pada tahun 2013 dan berasal dari Malaysia. Mantap. Awalnya Mimin kira bisa mengerti dengan mudah bahasa Malaysia. Ternyata bahasanya tidak semudah saat menonton kartun Ipin Upin. Betul, betul, betul. Jadi film bergenre horor komedi ini menceritakan tentang wabah zombie yang terjadi akibat gigitan anjing, di mana seorang pemain hoki yang berprofesi sebagai pengantar pizza dan pemalas pula tiba-tiba berubah menjadi seorang pahlawan pembasmi zombie. Wanjay, like dulu dong karena kita akan tahu bahwa kaum rebahan juga bisa menjadi hero. Tapi namanya juga komedi, jadi kita jangan mengharapkan aksi yang barbar, menakutkan, serius ataupun masuk akal. Cukup dinikmati saja. Walaupun begitu, menurut Mimin film ini sangat menghibur, apalagi sang aktor yang merupakan seorang zomblo pada akhirnya bertemu dengan wanita cantik idamannya. Penasaran? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria culun yang tengah melamar seorang wanita cantik, namun ditolak lantaran penampilannya. Lalu muncullah seorang pria bernama Bro Khalid yang merupakan pengusaha kaya dengan produk MLM-nya. Lantas setelah beberapa semprotan diberikan ke wajah sang pria dengan menggunakan produknya, maka dalam sekejap dia pun menjadi tampan. Begitu juga dengan beberapa pengunjung di tempat itu. Mantap. Rupanya itu sebuah iklan produk milik Bro Khalid. Scene beralih pada seekor anjing yang tidak jauh dari 3 orang anak muda bernama Nipis, Kamarul, dan Ana. Jadi Kamarul dan Ana adalah sepasang kekasih, sementara Nipis adalah saudara kembar Ana, di mana keduanya terlihat tidak bisa rukun. Kedatangan mereka ke tempat itu rencananya untuk menikmati kembang api tahun baru bersama 2 orang rekannya lagi yang bernama Alif dan Sofia, kekasihnya yang merupakan pedagang produk MLM. Pada obrolan santai itu, Nipis yang mengetahui Kamarul bermimpi menjadi artis sementara suaranya tidak mumpuni mengatakan bahwa dia lebih cocok untuk menjadi pemandu karaoke ketimbang penyanyi profesional. Alhasil, Kamarul yang merasa kesal mengejarnya hingga mereka harus terhenti di hadapan seekor anjing. Melihat anjing itu, Alif segera mendekati hewan yang dianggapnya lucu tersebut. Sayangnya, sang anjing langsung menggigitnya. Untuk itu, Kamarul meminta Sofia agar mengantarkan kekasihnya itu ke klinik. Namun Sofia yang merasa jijik menolaknya sehingga Ana menawarkan diri. Mendengar itu awalnya Kamarul merasa kecewa. Tapi setelah Ana mengatakan bahwa kebetulan dia nak pergi cucuk duit jab kat ATM. Sok Malaysia nih si Mimin. Dan berjanji tak akan pergi lama. Akhirnya Kamarul pun setuju. Kenapa nggak lu yang antar mas? Lagian ke ATM kan bisa nanti. Hedeh. Singkat waktu, sesampainya di klinik, setelah menanyakan apakah Ana bahagia bersama Kamarul, secara perlahan Alif melancarkan serangannya. Wah anjay, cewek temen lu itu bang, tikung aja, resiko mah belakangan. Sementara itu, Sofia, Nipis, dan Kamarul terpaksa menikmati tahun baru sebagai 3 orang zomblo. Di tempat lain terlihat si anjing sedang memakan sesuatu dengan rakus. Pagi harinya, ketika melihat muridnya makan es krim, Ana memandangi mereka dengan aneh. Di tempat lain, Alif yang sudah mulai terlihat pucat pun tiba-tiba merasa sakit kepala. Sementara itu, sang jagoan kita masih tertidur di rumahnya. Biasalah, kaum rebahan kayak Mimin. Saat orang mulai beraktivitas, Mimin baru aja mulai mimpi. Lanjut, di sekolah, kita diperkenalkan juga dengan seorang guru disiplin bernama Mrs. Ko yang memarahi muridnya lantaran tidak memberi salam. Beralih ke dalam kelas, setelah kedua murid bernama Afik dan Amir tadi menyerahkan buku kepadanya, Ana yang sudah terlihat pucat tiba-tiba mimisan. Di tempat lain, Sofia bertemu dengan rekan yang bernama Nora. Di sana Nora yang mengetahui Alif digigit anjing menyarankan kepada Sofia agar menjualkan produk MLM mereka kepada Alif. Kembali pada Alif yang masih di dalam mobil. Kondisinya terlihat semakin memburuk dengan tiba-tiba muntah darah. Namun dia menutupinya dari Datuk Faruk. Pada saat yang sama, Kamarul yang sudah mendaftar untuk audisi nyanyi segera dipersilahkan masuk oleh panitia. Sementara itu, jagoan kita masih juga tertidur, anjir. Di sekolah, Mrs. Ko yang mendapati Afik tertidur di dalam kelas lantas memukul meja sehingga mengagetkan seisi ruangan. Dan tiba-tiba Ana mengalami muntah darah persis seperti yang dialami oleh Alif. Kembali pada Nipis yang akhirnya terbangun dari tidurnya. Manakala tengah asik berolahraga, secara mengejutkan pintu rumah dibuka oleh seorang pria bernama Boroy yang ternyata juga penghuni rumah tersebut.
Boroy mengatakan bahwa dia baru saja dipukuli akibat kalah bermain snooker melawan seorang preman dan tidak bisa membayar. Bagi yang tidak tahu, snooker adalah permainan yang mirip dengan biliar. Lanjut, dikarenakan takut dikejar sampai ke rumah, Boroy mengajak Nipis untuk main togel, tapi Nipis menolak dan lantas pergi untuk bekerja. Di perjalanan, Nipis yang juga seorang budak rempit tiba-tiba dihadang oleh geng motor. Kalau di tempat kita nyebutnya pembalap liar. Nice. Rupanya orang-orang itu mengajaknya untuk adu skill sehingga mengalihkan perhatiannya yang seharusnya berangkat bekerja. Singkat waktu, Nipis yang terlambat 1 jam ini ternyata sudah ditunggu oleh atasannya. Melihat itu, Nipis segera beralasan bahwa jalanan sedang macet. Tentunya jawaban ini membuat sang atasan semakin geram, apalagi mengetahui Nipis yang hanya menggunakan sepeda motor dan tidak mungkin terjebak oleh macet. Alhasil, dia memerintahkan Nipis untuk segera mengantarkan pesanan pizza kepada pelanggan atau dipecat. Beralih ke sekolah, terlihat Ana yang sangat rakus menyantap makanannya, bahkan makanan milik rekannya pun dia libas tanpa izin. Hal yang sama pun terjadi pada Alif yang sedang menunggu pesanan cupcake milik Datuk Faro. Dia terlihat sangat kelaparan melihat kue-kue di toko tersebut. Lalu hampir saja dia memakan cupcake pesanan sang bos sampai bosnya menyadarkannya untuk segera menjemput. Di sekolah, Afik dan Amir kembali menghadap Mrs. Ko lantaran tidak mengerjakan PR. Dan bunyi lagi HP. Dan tanpa mereka sadari, di sudut ruangan Ana mengalami muntah darah hingga tidak sadarkan diri. Namun beberapa saat kemudian Ana bangkit menjadi zombie. Kemudian secara perlahan berjalan ke arah Mrs. Ko dan langsung menyerangnya. Mrs. Ko yang terinfeksi rupanya dalam sekejap langsung berubah menjadi zombie. Melihat itu, Afik dan Amir bergegas kabur menyelamatkan diri. Tidak berselang lama, hampir seluruh sekolah itu berubah menjadi zombie hingga menyerang seorang pedagang es krim di sana. Sopir bus sekolah yang diminta segera berangkat oleh seorang siswi awalnya menolak, tapi setelah masuk satu zombie yang berhasil dihalaunya, dia pun memutuskan kabur. Sayangnya tanpa mereka ketahui, sang zombie kembali berhasil masuk ke dalam bus tersebut. Beralih pada Datuk Faruk dan rekan-rekannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Alif yang ditunggu pun tiba. Naas, Alif yang sudah menjadi zombie langsung menyerang sang Datuk. Alhasil, dia pun dalam sekejap menjadi zombie. Sehingga kedua rekan Datuk yang menyadari hal itu pun memutuskan untuk kabur. Di waktu yang bersamaan, Nipis juga sampai ke alamat pelanggan pizzanya. Namun dengan polosnya Nipis menyerahkan pizza tersebut kepada sang zombie yang disangkanya sedang mengecat pagar dan kebetulan memegang uang. Lantas berlalu. Di tempat lain lagi, Bro Khalid terlihat sedang melakukan pelatihan dan motivasi terhadap para anggotanya, termasuk Nora dan Sofia. Tidak lama kemudian masuklah zombie-zombie ke ruangan tersebut menyerang mereka. Melihat ada yang aneh, Nora dan Sofia memutuskan pergi, sementara Bro Khalid dan lainnya harus berakhir di ruangan itu. Beralih lagi pada Nipis, merasa lapar dia memutuskan jajan di sebuah angkringan. Nipis yang tidak menyadari sang pedagang sudah menjadi zombie dengan santainya mengambil donat dan memesan minuman. Lantaran merasa terlalu lama, akhirnya dia memutuskan mengambil air mineral dan dengan santai pula berlalu. Mungkin kalau zombinya barbar, kelar ini si Nipis. Sama halnya manakala dia bermain hoki dengan timnya. Tanpa menyadari rekan bahkan lawannya telah menjadi zombie, dia justru dengan bangga menganggap dirinya hebat dan tidak tersentuh. Tentunya dengan bahasa andalannya, untouchable, anjir, padahal bahasanya salah. Di jalan raya, masih dengan rasa bangganya, tanpa dia sadari seorang polantas bernama Asman menilangnya dikarenakan tidak mengenakan helm. Lalu saat berusaha mengulur waktu sang polisi yang meminta SIM-nya, terjadilah kecelakaan di belakang mereka. Ketika Asman tengah sibuk memeriksa pengendara yang ternyata zombie, kesempatan itu digunakan oleh Nipis untuk mencatat plat nomor mobil itu, lalu bergegas melarikan diri. Mantap. Beralih pada Kamarul yang sedang menjalankan audisinya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nipis di awal film tidak salah, karena memang suara Kamarul sangat buruk di telinga juri. Nggak boleh menghina kayak gini sebenarnya. Lanjut, tatkala para juri tengah menghinanya, tiba-tiba ada zombie yang muncul dan langsung menyerang peserta audisi lainnya. Pada saat yang sama, Nora dan Sofia yang berhasil bersembunyi mencoba menghubungi polisi, namun tidak ada yang merespon. Sementara ada zombie yang mengetahui persembunyian mereka, sehingga mereka memutuskan mencari tempat persembunyian di parkiran. Kembali lagi pada Nipis, sesampainya di rumah, dia dikagetkan dengan suara gaduh dari dalam. Lantas secara perlahan dia pun mencari asal suara itu. Dan begitu terperanjatnya dia mendapati Boroy dengan mulut berbusa dan mencoba menyerangnya. Untungnya Boroy hanya mengigau, kirain udah jadi zombie juga. Pada kesempatan itu, Nipis memberikannya nomor plat mobil yang dia catat sebelumnya kepada Boroy. Lantas dengan senang Boroy menerimanya, seraya mengajak Nipis pergi ke kuburan untuk meminta wangsit. Sesampainya di kuburan yang dimaksud, dengan percaya dirinya Boroy menunjukkan suatu arah, namun justru pergi ke arah lainnya.
Setelah memilih satu nisan, mereka pun menjalankan ritualnya. Dan tidak lama kemudian muncullah satu zombie yang berjalan dengan terseok-seok ke arah mereka. Mengira yang datang adalah apa yang mereka panggil. Dengan panik keduanya bergegas memutuskan siapa yang mendatangi sang zombie. Pada waktu itu sebenarnya yang seharusnya pergi adalah Nipis. Tapi dengan liciknya dia mempengaruhi Boroi agar mau mendatangi si zombie. Kemudian dengan rasa senang bercampur takut, Boroi mendatanginya untuk meminta nomor keberuntungan. Naas, dia justru digigit oleh zombie tersebut. Melihat rekannya diserang, sontak Nipis pun menyerang balik. Sialnya dalam sekejap Boroi berubah menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Merasa tidak tega menyakiti Boroi, akhirnya Nipis menghalaunya menggunakan sebuah batu kecil dan segera kabur dari tempat itu. Hampir jatuh lagi anjir. Dalam perjalanan, dia kembali bertemu dengan para zombie sehingga dengan rasa khawatir mencoba menghubungi Ana. Tapi karena tidak bisa menghubunginya, Nipis pun mempersiapkan diri dan pergi ke sekolah. Di sana dia langsung disambut oleh dua zombie dan sebelum menyerang, Nipis merencanakan serangan mematikannya. Sayangnya itu hanyalah sebuah hayalan karena kenyataannya kaki Nipis malah kram. Sehingga keadaan berbalik, untung saja dia berhasil menyelamatkan diri. Di dalam sekolah yang penuh zombie itu, Nipis pun mendapati Ana yang sudah menjadi zombie. Lantaran tidak tega, Nipis hanya mendorongnya ke dalam ruangan dan dengan sedih meninggalkan saudara kembarnya tersebut. Beberapa saat berselang, ibunya menelpon dan dengan panik meminta Nipis segera menolongnya karena keadaan yang sudah sangat kacau. Nipis yang sedang fokus ke sang ibu hampir saja dimangsa oleh satu zombie, tapi dengan sigap dia menghajarnya. Sayangnya dikarenakan suara ibunya ditelepon yang diserang oleh zombie menyebabkan Nipis menjadi sangat sedih dan putus asa. Untung saja sesaat sebelum zombie menyerangnya, datanglah Afik dan Lisa menyelamatkannya. Kemudian kedua bocah itu mengajaknya pergi mencari makan. Di sebuah supermarket, manakala melihat ada zombie, Afik mengatakan kepada Nipis untuk menyerang kepalanya. Dan seperti sebelumnya, Nipis kembali membuat rencana penyerangan dengan matang. Awalnya serangan itu berjalan sesuai rencananya, tapi sayang tendangannya tidak seganas hayalannya. Untung saja dengan sigap Lisa menghajar sang zombie. Tidak ingin harga dirinya jatuh, Nipis sontak menghabisi zombie lainnya. Mantap, coba dari tadi. Sembari mengumpulkan makanan, Afik yang ditanyakan perihal Ana mengatakan sangat mengenal wali kelasnya tersebut. Dia menambahkan juga bahwa Ana lah yang merupakan zombie pertama di sekolah mereka. Dan beberapa saat kemudian dengan suara panik, Sofia menelpon Nipis agar segera ditolong. Tapi sayangnya Sofia tidak dapat menjelaskan secara detail lokasinya dan hanya mengatakan sedang bersembunyi di sebuah mobil Honda berwarna hitam. Mendengar itu, mereka bertiga bergegas ke lokasi yang diperkirakan Nipis di sekitar tempat Sofia bekerja. Dalam pencarian, Lisa menemukan sebuah kapak. Dan sekali lagi, manakala bertemu dengan zombie, Nipis kembali merancang serangan dahsyatnya. Sepakan, pecahkan appendix. Hilang daya ingatan. Lukan, pecahan otak dan akal pikiran. Tapi saat membuka mata, kedua zombie tadi sudah tumbang dihajar oleh Afik dan Lisa. Kebanyakan ngayal sih lu bang. Begitu juga ketika zombie berbadan besar menyerang, Nipis hanya bisa terpukau memandangi Lisa menghajar sang zombie. Sesampainya di depan sebuah pintu, mereka mendengar suara seseorang yang mengaku Sofia. Namun setelah dibuka, ternyata yang keluar adalah Nora yang tentunya mengagetkan Nipis. Di situ Nora menceritakan bahwa setelah Sofia menghubungi Nipis, mobil mereka diserang oleh zombie sehingga mereka terpaksa keluar dan berhamburan ke jalan yang berbeda. Tentunya hal ini membuat Nipis menjadi marah dan mendebat Nora. Tapi dikarenakan terdengar suara zombie yang datang, perdebatan itu harus dihentikan dan mereka kembali kabur. Sialnya, pada saat genting itu sepeda motor Nipis malah mogok. Sehingga kali ini Noralah yang mendebatnya. Dan sekali lagi, kehadiran zombie menghentikan perdebatan mereka. Biasanya, kalau gini bakal jadian nih. Lanjut, alih-alih mencari tempat persembunyian yang aman, mereka justru memasuki zombie point. Disebabkan hari yang mulai gelap, mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah bangunan. Tiba-tiba, secara mengejutkan Kamarul muncul dari belakang dan segera mengajak mereka bersembunyi di tempat lain yang lebih aman. Di depan bangunan yang mereka tuju, Nora melihat produk MLM-nya di sebuah truk. Setelah mengumpulkan beberapa produk yang berhamburan, mereka pun masuk ke bangunan yang dimaksud. Rupanya di dalam, Nipis kembali dikagetkan dengan kemunculan Asman yang masih memendam kemarahannya akibat Nipis kabur dari tilang sebelumnya. Melihat itu, dengan berani Afik menghentikan Asman dengan mengatakan bahwa Nipis telah mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka. Setelah itu, Kamarul menceritakan bahwa Asman telah menyelamatkannya dari zombie yang mengejar. Kamarul juga menanyakan apakah Nipis mengetahui kabar Ana yang tidak bisa dia hubungi. Alhasil, dengan penuh penyesalan Nipis menjawab bahwa waktu Ana sudah tiba. Jawaban itu tentunya membuat Kamarul sangat terpukul dan pergi menenangkan dirinya.
Malam harinya, Asman meminta Nipis untuk tidur bersama yang lainnya sementara dia berjaga. Di dalam ruangan, melihat Nora yang tengah memeriksa punggungnya, Nipis pun memperhatikannya dengan meneguk air liur. Sayangnya, karena kakinya menyentuh suatu benda, akhirnya dia ketahuan. Mikir apa lu bang? Untuk menghilangkan kecanggungan yang ada, Nipis menawarkan diri agar memeriksa punggung Nora yang katanya terluka. Tapi merasa risih, Nora mengalihkannya dengan mengatakan ingin tidur. Melihat Nora yang kedinginan, Nipis menutupi tubuh Nora menggunakan jaketnya. Yeah, so sweet. Parahnya, beberapa saat kemudian dia sendiri yang justru tidak bisa tidur akibat serangan nyamuk, sehingga Nora mengembalikan jaketnya. Keesokan paginya, Asman membagi mereka dalam 2 kelompok untuk mencari suplai dengan Nipis dan Sofia pergi ke arah lainnya. Dalam pencarian itu, kedua anak muda ini kembali berdebat lantaran Nipis yang menyinggung Nora. Dan sekali lagi, perdebatan mereka terhenti ketika Nipis melihat sebuah gerobak penuh roti. Pada momen ini, mereka tiba-tiba menjadi akrab setelah Nora mengatakan seandainya ada kue tiaw basah di tempat itu. Sementara, makanan itu adalah makanan favorit Nipis. Dan lagi-lagi, pembicaraan mereka kembali terhenti dikarenakan Nipis melihat anjing yang menggigit Alif. Sehingga dia yang menyadari anjing itulah penyebabnya sontak mengajak Nora segera pergi dari tempat itu. Di tempat lain, terlihat Sofia yang sudah menjadi zombie berjalan bersama kawanan zombie lainnya. Rupanya, Sofia hanya berpura-pura. Sialnya dia ketahuan, sehingga dengan tetap berusaha menyamar dia terus untuk berjalan. Kembali pada kelompok survival, Nipis menceritakan bahwa asumsinya adalah sang anjing menggigit dan menginfeksi Alif. Kemudian Alif ada main dengan Ana. Lantas keduanya berubah menjadi zombie. Apalagi kemudian Afik menimpalinya dengan mengatakan bahwa Ana lah orang pertama yang menjadi zombie di sekolahnya. Mendengar itu, Kamarul menjadi semakin terpukul mengetahui pacarnya telah ditikung. Melihat ada satu zombie yang datang, Nipis dan Afik memutuskan menghajar zombie tersebut. Cik zombie. Miau, miau. Lalu mendengar ada suara zombie lainnya, mereka berdua pun kembali mencari suara yang ternyata berasal dari dalam sebuah bangunan. Di sana mereka mendapati satu zombie bocah yang dirantai. Nipis yang merasa kakak dan ibunya telah menjadi zombie akibat serangan zombie berniat menghabisinya. Namun Afik berusaha menghalangi dengan mengatakan bahwa kakaknya lah yang justru menyebabkan semua orang menjadi zombie. Mendengar itu, bukannya mengurungkan niat, justru dengan emosinya Nipis mengusir Afik keluar. Dan saat Nipis akan menyerang sang zombie, Asman datang menghentikannya dengan mengatakan bahwa zombie itu adalah anaknya dan dia yakin akan menemukan obat untuk menyembuhkannya. Alhasil, seraya menahan emosi, Nipis pun berlalu. Beberapa waktu kemudian, Asman mengatakan bahwa telah berhasil meracik ramuan tradisional yang dia yakin bisa menyembuhkan anaknya. Yang mana selalu dibantah oleh Nipis, sehingga mereka berdebat sampai malam. Wanjay. Dan berhenti setelah kawanan zombie yang bersama Sofia berdatangan. Kemudian tatkala Nora kebingungan melihat pintu yang terbuka, secara mengejutkan zombie anak Asman tadi menerkamnya. Alhasil, dalam keadaan panik dan tersudut, Nora menyerang sang zombie menggunakan produk MLM-nya sampai Nipis menyelamatkannya. Sekali lagi, Asman menghalangi Nipis yang mencoba menghabisi anaknya. Berhasil menghalau Nipis, dengan segera Asman memberikan ramuan kepada si zombie. Dan terlihatlah sang zombie kembali menjadi manusia. Dengan begitu percaya dirinya, Asman semakin yakin kalau ramuannya bisa mengobati para zombie di luar. Sehingga dia menolak mereka yang berusaha menutup gerbang dan memutuskan keluar untuk mengobati zombie-zombie tersebut. Naas dugaannya itu salah total, karena dalam sekejap para zombie yang dia obati kembali menyerangnya. Nipis yang tidak dapat berbuat apa-apa memutuskan untuk kabur. Sayangnya, para zombie berhasil mendobrak gerbang yang mereka tutup. Karena hal itu, Nipis dan Afik memutuskan untuk menghadapi para zombie yang merangsek masuk dan meminta yang lainnya untuk segera pergi. Sialnya bangunan itu sudah terkepung, sehingga pada suatu serangan Kamarul harus tergigit. Dan ketika hampir saja Nipis tergigit, Sofia datang menyelamatkannya. Sementara itu, Nora yang terpojok kembali menyemprotkan produk MLM-nya kepada para zombie, namun dia pun akhirnya tergigit. Melihat itu, dengan epiknya Nipis menghajar para zombie yang menghalanginya untuk menyelamatkan Nora. Naasnya usaha keras Nipis sudah terlambat. Sehingga dengan berlinang air mata, Nipis mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita yang mana seumur hidupnya untuk pertama kali pintu hatinya diketuk. Mantap. Lantas sesaat kemudian Nora sadar dan mengatakan kalau kalimat Nipis tadi begitu manis. Sehingga dengan girangnya Nipis memeluk wanita cantik idamannya tersebut. Tidak berselang lama, beberapa zombie pun kembali menjadi manusia. Dengan begitu Afik menyadari bahwa produk MLM Nora tadilah obatnya. Alhasil mereka mencoba memberikannya kepada Kamarul, Asman, juga zombie-zombie lainnya.
Pada momen berikutnya ditampilkan mereka yang menyemproti para zombie di berbagai wilayah menggunakan tembakan mainan dan balon yang berisi produk MLM tadi. Lalu seorang reporter mengabarkan bahwa produk Bro Khalid bisa mengobati zombie kembali menjadi manusia sehingga keadaan Kuala Lumpur berangsur-angsur pulih. Kemudian Nipis berpisah dengan sahabat kecilnya. Lantas dengan malu-malu Nipis mengajak Nora pergi, tapi meminta Nora yang mengisi bahan bakar. Malam harinya, Sofia memutuskan hubungannya dengan Alif yang sudah berselingkuh. Begitupun dengan Ana yang sudah mengecewakan ketulusan Kamarul. Sementara ending yang indah terjadi pada Nipis yang akhirnya bisa mengucapkan kata untouchable dan jadian dengan Nora. Lalu film pun diakhiri dengan iklan Bro Khalid yang mempromosikan produk anti zombinya. Mantap.